Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana menyelesaikan soal CLCP tipe SS006A. Soal tersebut seperti apa? Mari kita saksikan handout yang sudah saya scan sebagai berikut ini. Namun karena ini hasil fotokopian sehingga kurang begitu jelas, maka nanti di dalam pembahasan saya akan menyajikannya dalam bentuk spreadsheet supaya lebih bisa dipahami. Mari kita lihat tayangan sebagai berikut. Ya, kita langsung saja ke spreadsheet yang tadi sudah saya sampaikan. Walaupun tadi di dalam tayangan sebelumnya itu hasil scan kurang jelas, nanti bagi Anda yang berminat bisa menghubungi saya di dalam alamat atau nomor WA di dalam description dalam video ini. Perhatikan di dalam tayangan sebagai berikut ini. Ya, di sini sudah saya buatkan suatu layout seperti di dalam hasil scan tadi. Perhatikan di sini ada kolom A, B, C sampai K, L ya. Maka untuk kolom A, B, C, D ini mulai nomor, kode tipe, nama pembeli dan tanggal pembelian adalah sudah terketik
Ya. Namun agar video ini nanti berhasil dengan baik dan bisa dipahami dengan benar, maka saya akan membuat secara berseri, ya, dengan kata kunci Master Santo menjawab SS006A. Jadi kata kuncinya Master Santo menjawab SS006A, SS006A, gitu ya. Pertama, untuk tayangan seri pertama ini kita akan mengisi bagaimana membuat rumus untuk tipe rumah. Kalau kita perhatikan di dalam petunjuk soal, di situ dikatakan bahwa kolom tipe rumah diisi dengan menggunakan fungsi logika dengan ketentuan jika tipe R, maka tipe rumah adalah Ruby. Jika tipe K, maka tipe rumah adalah kristal. Dan jika tipe rumah M, maka adalah mutiara. Di sini sudah saya kasih clue, yaitu R, M, dan K. Ini mewakili ruby, mutiara, dan kristal. Dalam kode tipe, huruf R, M, K yang ini berada di sebelah kiri. Maka kalau di bahasa Indonesia kan, kira-kira terjemahnya sebagai berikut. Jika sebelah kiri sebanyak satu dari kode tipe adalah R, maka ruby. Jika tidak, maka jika kebelah kiri dari tipe rumah adalah K, maka kristal. Otomatis tinggal satu, yaitu otomatis M, ya, mutiara. Oleh karena itu, mari kita simak tayangan sebagai berikut. Namun sebagai catatan, di dalam video-video saya sebelumnya, untuk membuat suatu rumus di dalam Microsoft Excel itu tidak diketik, tetapi dengan menggunakan langkah-langkah yang saya sebut dengan 3-step wizard. Kita mulai, ya. Yang pertama, insert function. Kemudian kita pilih rumus if. Kita rumus if. Kemudian jika sebelah kiri, maka kita butuh bantuan rumus left. Ambil di sini. Di sini left. Dari ini sebanyak 1, ya. Kita lanjutkan ke sini. Jika sebelah kiri dari itu sebanyak 1 sama dengan, Anda petik, ya, jangan lupa karena ini tipe teks R, maka ruby. Kemudian kemungkinannya masih ada 2, yaitu K. Ya. Maka di dalam value if false ini kita masuk lagi if lagi di sini. Jika sebelah kiri dari kode tipe sebanyak 1 sama dengan K, ya, Anda petiknya jangan lupa, maka kristal. Huruf besar saja semua, ya. Jadi caps lock-nya hidupkan aja biar seragam dengan yang ruby tadi, huruf besar semua, kristal. Nah, tinggal satu-satunya yaitu otomatis mutiara. Demikian. Perhatikan hasilnya di sini sudah muncul di dalam formula resultnya, yaitu ruby. Kenapa? Karena sebelah kirinya R. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam formula bar di atas, di sini kalau mau dibaca secara manual, ya, bacanya adalah sebagai berikut. Jika sebelah kiri sebanyak 1 dari B6, B6 itu kode tipe, ya, sama dengan R, maka ruby. Kemudian jika
sebelah kiri ya maksudnya, sebelah kiri sebanyak 1 sama dengan K, maka kristal. Selain itu otomatis mutiara. Memang kita tidak dianjurkan untuk mengetikkan secara manual ya, tetapi dengan sekali lagi bantuan 3-step wizard supaya regional settingnya itu fleksibel. Kalau Anda ketik ini, kebetulan komputer saya pakai koma, bisa saja nanti kalau ini rumus ini file ini di copy ke tempat lain, di komputer lain bisa menjadi titik koma. Itu tidak aman ya. Maka sekali lagi membuat rumus di Microsoft Excel tidak diketik, tetapi dilakukan dengan metode 3-step wizard. Kita klik OK, hasilnya sudah muncul di sini. Untuk ke bawah Anda tinggal double klik di sini, semacam itu. Ya. Oke, kita lanjut saja ya sampai ke luas bangunan. Untuk menghitung luas bangunan, di sini di dalam petunjuk soal halaman 1 dikatakan kolom luas bangunan adalah 3 karakter dari kode tipe. Ya. Jadi ini harus numerik. Kalau kita amati di halaman jawaban, di lembar jawab di halaman 6, ya, di sini munculnya adalah 135. 135 ini kalau kita kasih warna biru ya, misalnya saya kasih clue warna biru yang ini ya. Nah, 135 ini teman-temannya ada 180, 090, 135 dan seterusnya ya. Di sini kita akan menggunakan function gabungan yaitu antara function value dengan mid. Ini sudah saya jelaskan di dalam video saya sebelumnya waktu saya membahas tentang SS001A. Itu seperti apa? Silahkan disimak di video saya. Nah, maka langkah pertama kita mengambil function value. Kemudian baru mid. Ya, dari rumus bersusun antara value dengan mid. Nah, mid-nya adalah ini, mulai urutan ketiga sebanyak 3. Munculnya 135. Kita tekan OK, maka di sini sudah muncul 135 meter persegi. Ya. Ini sesuai jawaban yang ada di dalam halaman 6. Itu pas sama ya, 135, 180 dan seterusnya. Demikian juga luas tanah caranya menghitung sama. Caranya menghitung ini saya kasih warna untuk membantu merumuskan ya. Itu saya kasih warna coklat misalnya ya. Ini kita kasih warna coklat. Nah, di sini. Caranya sama, yaitu kita mengambil dengan insert function, kita ambil value, dibantu dengan mid, ngambilnya di sini, mid dari sini, berarti dia mulai urutan kita hitung ya, R itu 1, strip itu 2, angka 1 itu 3, angka 3, 4, 5, 6, 7. Mulai urutan ke-7 sebanyak 3. Nah, di sini sudah muncul 158 meter persegi. Tentang rumus-rumus mid, demikian juga left maupun right, Anda bisa menyimak di video-video saya tentang bagaimana membuat rumus left, right, dan mid. Kita tekan OK karena muncul hasilnya, ya, sehingga ini tinggal di double klik. Gitu. Langsung saja ke harga tanah ya. Harga tanah itu tergantung dari name box yang sudah kita buat atau kita akan buat di ini ya. Bentar, ini kata harus membuat sumber datanya, sumber data dari apa namanya, harga tanah ya. Harga tanah ini sudah bisa kita lihat berdasarkan, ini saya kasih nama sumber data gitu ya.
sumber data sheet-nya. Ya. Tetapi untuk harga tanah per meter itu kalau kita lihat berada di ini. Di sini kita klik, save klik, kemudian kita kasih nama tanah misalnya. Ya. Sekalian aja untuk nanti harga bangunan, kita klik di sini, kita kasih nama bangunan. Hanya yang perlu Anda pahami, dua sumber data ini yang satu ditulis secara vertikal, yaitu untuk harga atau tanah tadi ya, saya kasih nama tanah. Sedangkan untuk bangunan ditulis secara horizontal. Kalau sumber datanya ditulis secara horizontal, rumus yang akan kita pakai nanti adalah rumus H, lookup, H dari kata horizontal. Sedangkan yang ditulis secara atau yang diketik secara vertikal, nanti kita menggunakan V lookup dari kata vertical lookup. Oke, kita mulai aja ya. Jadi di sini harga tanah, ya. Kalau kita lihat di lembar jawaban di halaman 6, di situ tertera untuk harga tanah 113.760.000. Caranya menghitung seperti apa? Kita hitung terlebih dulu secara manual ya. Misalnya untuk tipe ruby yang luas tanahnya 158, ya, ruby 158 itu berarti dia per meternya 750, misalnya kita hitung 720.000 dikalikan harga tanah itu luasnya 158. Ini kalau kita tekan enter, hasilnya sesuai dengan yang ada di halaman 6, yaitu 113.760.000 rupiah. Nah, itu manual. Nah, lalu pelaksanaan pembuatan rumusnya seperti apa? Yaitu kita menggunakan rumus VLOOKUP, ya. Jadi insert function VLOOKUP, kemudian yang diperhitungkan atau yang sebagai kunci adalah luas tanah. Di sini kita klik saja, kemudian tabel array-nya tadi adalah tanah, kemudian nah, di sini kita harus menggunakan rumus gabungan kalau mau langsung, tetapi karena tipe rumahnya sudah ada ya, tinggal klik nanti di sini jika ruby gitu ya. Nah, di sini call index number-nya itu kemungkinannya bisa 2, 3 atau 4 tergantung tipe rumahnya apa. Maka di sini ada rumus if. Jika ya, jika tipe rumah sama dengan ruby, maka berarti dia mengambil kolom yang kedua. Nah, kemungkinan masih ada 2 lagi, yaitu kristal atau mutiara. Maka dicek lagi. Jika tipe rumah ya sama dengan kristal, maka kolomnya diambil kolom ketiga. Kalau tidak, otomatis kolom keempat, semacam itu. Kemudian if yang ini kan membantu si VLOOKUP, maka kita laporkan atau kita kembalikan ke VLOOKUP. Kita cukup klik di sini. Nah, lalu untuk pengisian range lookup-nya ini kita isi angka 1. Kenapa? Ya. Dalam video-video sebelumnya saya atau kita mengetahui ini isinya 0. Bisa 0 atau 1, itu tergantung range dari itu. Range dari luas tanahnya. Kalau kita perhatikan di dalam name box-nya yang tanah tadi, itu kan hanya tertera 50, 100, 150, dan 200. Padahal ini 158, berarti di antara 150 dan 200, maka ini 1. Nah, kalau ini diisi 0 pasti akan error.
Nah, ini harga per meter. Maka ini kalau kita lihat di dalam formula bar yang panjang ini, asosiasikanlah bahwa ini angka 720 ini. Nah, ini di dalam formula resultnya kan tertulis 720 itu per meter. Padahal kalau kita lihat luas tanahnya adalah 158. Sehingga sekali lagi membayangkannya ini angka 720 ya. 720 dikalikan ketik tanda bintang itu luas tanah. Lalu perhatikan di formulasinya sudah muncul 113.760. Langsung kita oke aja. Nah, jadi ini sesuai jawaban yang ada di halaman 6. Demikian juga untuk membuat harga bangunan itu rumusnya juga sama ya. Hanya nanti dia menggunakan bantuan if dan right ya, karena di sini SML ya. Ini nanti kita ya di sini saya tulis saya kasih warna bantuannya katakanlah warna hijau gitu ya. Warna hijau ini. Semacam itu. Ya. Nah, maka karena sumber datanya itu diketik secara horizontal ya untuk harga bangunan ya, perhatikan di sumber data ini kan, nah ini SML di mana tergantung dari sebelah kanannya kan SML ini. Oh ya, sebelum saya lanjut ini tadi kan range-nya itu antara 50, 100, 150 dan 200. Padahal luas tanah itu tidak ada satupun yang apakah 50 utuh, 100 utuh, 150 utuh, dan 200 utuh, nggak ada. Ya, di dalam laporan ini kan adanya hanya 158. 158 itu berarti terletak antara range 150 dan 200. Maka harganya ngambil yang terkecil ini. Diambil yang terkecil karena antara 158 itu terletak antara 150 dengan 200. Demikian juga misalnya di sini ada angka katakanlah 116. 116 otomatis antara 100 dan 150. Demikian seterusnya. Gitu ya untuk yang harga tanah. Untuk harga bangunan di situ sesuai dengan tabel ya. Karena ini tipenya M. Di situ di halaman 6 terjawabnya 350 juta. Sehingga nanti di sini harus muncul 350 juta. Didapat dari mana? Karena ini M. Demikian juga untuk yang L ya. Misalnya ini L, di sini akan muncul seperti di halaman 6 jawabannya adalah 450. Ini sesuai dengan tabel L itu 450. Sehingga pasti yang S itu 250. Yang S itu seperti yang terlihat yang ini nih. Nah, ini nanti jawabannya adalah 250 juta. Yang penting bagi kita adalah bahwa SML ini berada di sebelah kanan. Nah, maka nanti butuh bantuan if dan right ya. Jadi ini saya kasih warna yang sama, hijau. Nah, S-nya juga boleh diwakili ini. SML saya semua kasih warna hijau. SML ini terletak di sebelah kanan. Ya. Oke ya, kita praktek saja langsung. Itu pakai rumus H lookup. Ya, kalau di sini tidak ada, Anda boleh langsung ketik di situ ya. Atau boleh juga digulir dengan memilih kategori all. Kita ketik HL itu cepat ya. Daripada gulir kita ketik dua huruf pertama HL. H lookup lah pokoknya. H lookup dari H lookup dari ini sebelah apa namanya sesuai dengan
tabel itu lookup dari sebelah kirinya ini. Ya, sebelah kanan maksudnya. Lookup dari sebelah kanan, right, ya. Kita ambil rumus right dari ini sebanyak 1. Nah, lookup dari itu tadi name box-nya kita kasih nama bangunan. Nah, row-nya pasti baris kedua karena hanya ada 2 baris. Ini baris 2. Karena ini sudah pasti maka ini isinya 0 ya. Bedakan dengan yang VLOOKUP tadi isinya 1, ini isinya 0. Karena pasti S atau M atau L semacam itu. Tergantung sebelah kanannya. Perhatikan di sini sudah muncul 350 juta sesuai dengan yang ada di jawaban halaman 6. Kita klik OK. Kemudian ini tinggal double klik. Nah, di sini sama persis ya. Seperti yang ada di halaman 6. Itu. Untuk biaya sertifikat, ini kalau kita mau lanjut gitu ya. Kalau kita mau lanjut untuk harga sertifikat, ketentuannya sudah ditulis di halaman 2, bagian G. Kolom biaya sertifikat diisi dengan menggunakan fungsi logika dengan ketentuan luas tanah 116 itu biaya sertifikatnya 5% dari harga tanah. Kalau luas tanahnya 158, dia 7% dari harga tanah sebagai pedoman. Sedangkan sisanya pasti 9%. Di sini ditentukan 9% dari harga tanah. Itu kalau luas tanahnya 215. Kita coba aja ya. Jika pakai if, was if, jika luas tanah, ya di oke dulu ya. Jika luas tanah sama dengan 116, maka 5%. Kita ketik aja 5%. Jika tidak, maka if lagi. Jika luas tanah sama dengan 158, maka 7%. Jika tidak, kan otomatis sisanya itu pasti 215 atau 215. Di sini ditentukan 9%. Maka bayangkan rumus yang ini adalah isinya kemungkinan hanya angka 5%, 7% atau 9%. Nah, rumus yang apakah 7, apakah 5, apakah 9% ini dikalikan harga tanah. Ya. Kita tekan enter saja. Maka hasilnya sesuai dengan yang ada di halaman 6. Ya, kita lihat di halaman 6. Di situ munculnya Rp7.963.200. Kemudian kita tinggal double klik di sini. Nah, di sini sesuai yang ada di halaman 6. Tinggal satu untuk harga rumah ya, ini langsung saja ya. Harga rumah itu pasti harga tanah ditambah harga bangunan ditambah biaya sertifikat. Ini rumus sederhana, itu cukup sama dengan harga tanah ditambah harga bangunan ditambah biaya sertifikat. Maka hasilnya adalah Rp471.723.200 sesuai yang ada di halaman 6. Demikian pembahasan ini. Oh ya, ini kalau font size-nya mau disamakan dengan sebelah kirinya, di situ diisi 14 ya kelihatannya ya. Udah. Kalau tanpa desimal ya tinggal diatur desimalnya dibuang semacam itu, tinggal dirapikan. Demikian pembahasan untuk sementara. Masih ada satu video lagi yang akan saya sampaikan tentang rekapitulasinya dan sekaligus membahas tentang sorting, filtering, dan grafik. Itu akan saya bahas di dalam video selanjutnya.
Sementara demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, semoga sukses, tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Terima kasih.